warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa semuanya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Selanjutnya, Pak Guru absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, hari ini anak-anak masuk semua. Berarti kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur anak-anak, karena kita selalu diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hari ini anak-anak? Apa tetap semangat tuh belajar? Alhamdulillah. Kalau anak-anakku tetap semangat, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengingatkan kembali pelajaran materi sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia tentang cerita nelayan dan ikan mas. Yaitu inti dari cerita kemarin, hidup seorang kakek dan nenek, di mana kehidupannya itu sebelumnya ya kurang menyenangkan karena keadaan miskin. Tapi setelah itu oleh Tuhan diberikan kekayaan, namun sang nenek tidak bersyukur atas kekayaannya itu dan kehidupannya serakah dan pengen kaya lagi. Akhirnya kekayaan itu menjadi hilang dan si nenek kembali menjadi miskin. Itulah gambaran dari kehidupan tentang hidup harus namanya itu sederhana. Untuk pertemuan hari ini, Pak Guru akan memberikan lembaran cerita tentang Cindelaras. Ini lembar ceritanya. Nanti Pak Guru akan satu-satu memberikannya. Mohon anak-anak untuk membaca dengan teliti dan cermat supaya bisa mengerti isi dari cerita tersebut dan menjawab di lembar soal. Cerita Cindelaras ini adalah cerita dari Jawa Timur. Pak Guru akan memberikan satu-satu cerita Cindelaras ini. Mohon dibaca secara cermat supaya bisa nanti menjawab soalnya. Selamat membaca anak-anak dan selamat mengerjakannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca dan menjawab soalnya? Bagus, cek satu-satu ya. Oh bagus, semua sudah. Anak-anak berarti sudah bisa memahami isi cerita Cindelaras ini. Kesimpulan dari cerita ini Pak Guru akan mengulang kembali sedikit, yaitu cerita Cindelaras ini adalah ada sebuah kerajaan di mana seorang raja ini mengusir permaisurinya untuk dibunuh atau disingkirkan dari kerajaan. Dan raja ini menyuruh patihnya. Patih ini disuruh buang ke hutan. Tapi ternyata dengan patih ini, permaisuri ini yang diusir ini tidak dibunuh oleh patih dan diberikan keselamatan. Akhirnya lama-kelamaan, karena permaisuri ini yang dibuang dalam keadaan kondisi hamil, lahirlah seorang pemuda yang tampan yang diberi nama Cindelaras. Akhirnya lama-kelamaan setelah mendengar cerita dari ibunya, Cindelaras kembali ke kerajaan dan menceritakan tentang kisah tentang kehidupannya yang sampai dibuang di hutan. Dari sinilah akan terbongkar bahwa perbuatan dari ini, yaitu perbuatan dari istri kedua raja atau dengan selir, yaitu bahwa jahatnya istri selirnya ini. Bahwa dari keadaan jahat ini istrinya itu ketemu bahwa perbuatan sebaik-baiknya menyimpan kejahatan mesti suatu saat akan ketemu juga. Siapapun juga tentang kehidupan di dunia ini, anak-anak yang menyimpan kejelekan, kejahatan suatu saat mesti akan terbawa juga. Ini sebagai gambaran tentang kehidupan di dunia ini atau kehidupan sehari-hari kita. Ini sekilas dari gambaran cerita Cindelaras. Dimana anak sudah bisa paham, untuk bisa mengerti cerita ini, itu bermakna bisa menjadikan pedoman buat kehidupan kita bahwa kita harus melakukan kebaikan. Bagus kalau anak sudah bisa memahami. Pak Guru akhiri pelajaran hari ini. Semoga membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.